Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya, Asep, agen asuransi jiwa di Manulife Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas soal-soal ujian AAJI tahun 2024. Sudah lama ya, saya tidak membahas soal-soal ujian AAJI. Dulu beberapa tahun yang lalu pernah ya, dan Anda masih bisa menggunakan yang lama itu karena sebenarnya soal-soal yang baru ini tidak jauh berbeda dengan soal-soal yang lama. Hanya ada beberapa perbedaan, terutama masalah teknis. Kalau dulu ujian AAJI itu dilakukan di kantor perusahaan asuransi atau di kantor AAJI, jadi offline. Nah, kalau sekarang dan sudah beberapa tahun yang lalu, ujian AAJI itu dilakukan melalui handphone. Jadi bisa dikerjakan secara mandiri ya, bisa di rumah, di kantor, atau di mana saja. Dan bahkan bisa ditemani oleh orang yang mengerti. Tapi tetap ujiannya harus dilakukan oleh agen yang bersangkutan. Karena ketika mengerjakan soal itu akan ada beberapa sesi random selfie untuk memverifikasi apakah benar yang melakukan ini si agen itu atau orang lain. Nah, dalam pembahasan ini saya akan menggunakan soal-soal ujian AJI tahun 2024 yang sudah saya upload juga di video sebelumnya. Cuma di video sebelumnya ini hanya kumpulan soal dan jawaban, sedangkan kali ini berikut pembahasan. Tapi pembahasan pun ya secara singkat saja, tidak bisa detail ya. Karena soal-soalnya cukup banyak ya, ada 80 soal. Baik, kita mulai saja pembahasan soal-soal ujian AJI 2024. Oke, ini dia soal ujian AJI 2024. Seluruhnya ada 80 soal. Langsung saja kita bahas soal pertama. 1. Kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor, sakit, wabah penyakit, kematian merupakan contoh musibah yang akan menimbulkan A. Penurunan aset. Ini jawabannya ya. Langsung saja kita tandai. Nomor 2. Masa berlaku perlindungan atas polis asuransi jiwa seumur hidup dengan pembayaran terbatas adalah jawabannya C. Perlindungan berlaku seumur hidup. Jadi pembayaran terbatas ini maksudnya masa bayarnya mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun seperti itu ya. Adapun masa perlindungannya tetap seumur hidup dong. Selanjutnya nomor 3. Sesuatu yang memiliki nilai jual dapat disebut sebagai aset. Jawabannya C. Kita pembahasannya cepat saja ya. Nomor 4. Bonus pada polis merupakan. Jawabannya D ya. Tambahan keuntungan pada polis asuransi jiwa karena tingkat bunga menaik. Kalau A, tambahan perlindungan, ini namanya rider. Selanjutnya nomor 5. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar? A. Asuransi kerugian mencakup kerugian karena kebakaran, benar. Nomor 2 juga karena cacat, benar ya. Bisa cacat karena kecelakaan. C. Asuransi kerugian mencakup kerugian karena kematian. Sebenarnya kalau kematian karena kecelakaan itu bisa benar juga ya di asuransi kerugian. Tapi kalau kematian sebab alami nggak di cover. Nah, ini dia jawabannya C. Jadi asuransi itu kan ada asuransi kerugian atau asuransi umum dan ada asuransi jiwa. Nah, kerugian karena kematian ini masuknya di asuransi jiwa. Selanjutnya nomor 6. Dana unit link adalah sebuah instrumen yang menggabungkan antara jawabannya asuransi dan investasi. B. Nomor 7. Bila dibandingkan dengan asuransi jiwa tradisional, produk asuransi jiwa unit link umumnya cenderung mempunyai risiko tinggi. Ini ya. Apalagi risikonya ditanggung nasabah. Kalau asuransi jiwa tradisional itu bisa dibilang tanpa risiko karena seluruh risiko ditanggung perusahaan asuransi. Dan nilai tunainya dijamin. Kalau nilai tunai unit link tidak dijamin. Selanjutnya nomor 8. Sebuah pernyataan sederhana yang menyebutkan bahwa pihak tertanggung telah melengkapi formulir permohonan dan premi termasuk dalam esensi kontrak. Jawabannya kapasitas legal. Nomor 9. Nama dan alamat dokter tempat calon tertanggung sering berkonsultasi penting diketahui dengan tujuan C. Jawabannya ya. Mendapatkan informasi kesehatan jika diperlukan oleh pihak underwriting atau penilai risiko. 10. Faktor yang menentukan besarnya premi. Jawabannya adalah A ya, tabel mortalitas, nilai mata uang, biaya pengeluaran, manfaat yang diperoleh. Kalau B, nilai indeks saham itu tidak ngaruh ke besarnya premi. Kalau C, pendapatan nasabah ini juga tidak ngaruh ke premi.
Kalau D, pajak, ini sebenarnya termasuk di biaya ya. Oke, selanjutnya nomor 11. Manfaat tambahan atau rider dalam asuransi jiwa pada dasarnya berfungsi sebagai A, jawabannya ya, penambah manfaat dari asuransi dasar. 12. Di antara pilihan berikut, polis mana yang berguna bagi mereka yang baru memulai karir dengan pendapatan awal yang rendah? Jawabannya adalah A, asuransi jiwa berjangka. Inilah produk asuransi yang preminya paling murah dan UP-nya paling tinggi. Tapi preminya hangus, kayak gitu. Kalau seumur hidup, preminya lebih tinggi, tapi UP-nya pasti cair ya, karena masa pertanggungannya seumur hidup. Kalau asuransi jiwa Dwiguna, ini preminya paling tinggi karena ada nilai tunai yang dijamin, ada tabungannya. Selanjutnya, 13. Apa yang dimaksud dengan investasi? Jawabannya bisa A atau B ya sebenarnya, menanamkan uang atau modal dan mencari keuntungan. Sedangkan yang C, menempatkan uang pada sebuah bank, bisa sekedar nyimpan saja atau nabung ya, seperti itu. Nah, tapi yang di sini saya kira yang dimaksud adalah yang A ya, lebih ke aktivitas menanamkan uang atau modalnya dengan tujuan untuk mencari keuntungan tentunya. Sedangkan kalau mencari keuntungan itu kan bukan hanya investasi, bisa juga bisnis ya. Selanjutnya, nomor 14, bentuk pembayaran klaim dapat dibayar. Jawabannya adalah D, baik secara tunai, bunga, penghasilan tunggal, jangka waktu tetap, salah satu di antara semua ini ya. Jadi banyak cara untuk membayar klaim. Selanjutnya nomor 15, waiver of premium merupakan suatu rider ya, asuransi tambahan. Manfaatnya untuk pembebasan premi jika terkena penyakit kritis ya atau meninggal. Nomor 16, musibah adalah kecelakaan atau kejadian yang tidak disengaja. 17. Yang bukan merupakan ketentuan umum pada polis adalah pemulihan, klausul masa uji, masa bebas lihat, jumlah aset. Ini yang bukan ketentuan umum pada polis. 18. Yang bukan termasuk dalam prinsip kode etik adalah yang bukan ya. Yang A ini termasuk. Yang B ini bukan ya. Yang B ya jawabannya. C dan D termasuk prinsip kode etik. Selanjutnya 19. Maksud dari insurable interest adalah A jawabannya ya. Adanya ketergantungan seseorang terhadap orang lain secara finansial. Misalnya seorang anak terhadap ayahnya, istri terhadap suaminya, seperti itu. Atau peminjam terhadap bank. Oke. Nomor 20. Polis asuransi jiwa seumur hidup disebut juga sebagai polis santunan pada umur 100 tahun. Tetapi nama lain yang lebih dikenal untuk asuransi ini adalah jawabannya C, polis berjangka pada umur 100 tahun. Ini ada di materi belajarnya ya. Saya tunjukkan. Nah, di materi ini ya. Definisi asuransi jiwa seumur hidup. Tunggu, polis tersebut juga mempunyai nama lain, yaitu polis berjangka pada umur 100 tahun. Ya, sebenarnya sih asuransi jiwa seumur hidup atau whole life yang sekarang itu tidak selalu mentok di umur 100 tahun. Ada yang sampai 110, ada yang 120, atau sekedar lebih tinggi dari usia harapan hidup, itu juga sudah bisa disebut asuransi jiwa seumur hidup. Misalnya sampai umur 85 tahun. Itu sudah whole life juga ya. Oke, kita lanjut. Agen perlu melanjutkan hubungan dengan nasabah setelah ia menyerahkan polisnya agar A bukan, B bukan ya, C juga bukan. Nah, yang D terutama ya. Nasabah akan menghubunginya lagi jika ia ingin proteksi tambahan tertentu. Jadi ada reselling. 22. Dilihat dari definisi produk asuransi jiwa seumur hidup, tipe orang yang tidak cocok untuk produk ini adalah A. Orang yang ingin mempunyai proteksi untuk keluarga, ini cocok. B. Orang yang ingin mempunyai proteksi sekaligus mempunyai cadangan dana darurat, cocok. C. Orang yang ingin jiwanya diproteksi seumur hidup, cocok. Jadi jawabannya yang D ya. Orang yang ingin berinvestasi untuk pendidikan anaknya, nggak cocok kalau pakai asuransi jiwa seumur hidup. Ini cocoknya pakai asuransi jiwa dwiguna atau endowment. Atau investasi aja sendiri. Selanjutnya, 23. Polis yang preminya dibayar berkala dengan jarak waktu yang sama masuk pada polis endowment jenis. Jawabannya adalah modified endowment policy. Deposit term ini bayarnya di awal.
Pure endowment policy ini manfaat utamanya adalah tabungan saja. Kalau meninggal malah nggak dapat apa-apa, hanya pengembalian premi. Kalau juvenile endowment policy ini untuk anak ya. Selanjutnya nomor 24. Dalam riwayat kesehatan dibutuhkan informasi-informasi sebagai berikut kecuali A benar, B benar, C yang tidak perlu ya. Anggota kesehatan ini maksudnya apa? Kalau riwayat penyakit, iya harus dicantumkan. Selanjutnya nomor 25, apabila Anda pelaku dalam industri pariwisata, nilai-nilai apa sajakah yang dapat memperkuat industri atau perusahaan Anda? Apa hubungannya industri pariwisata dengan asuransi? Tapi ya kita bisa jawab ngarang aja ya. Mungkin C jawabannya. Keamanan lingkungan dan kelancaran komunikasi serta transportasi. Selanjutnya nomor 26. Manakah pernyataan yang benar berikut ini mengenai rider? 1. Tunjangan anak Children's Benefit Rider dapat disertakan dalam polis. Ini benar. 2. Penyakit kritis atau Critical Illness Rider merupakan bagian dari polis. Ini salah ya. Biasanya rider itu tambahan ya. Opsional dari polis dasar. 3. Rider dapat dipulihkan tanpa polis utama. Tidak dapat ya. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 1 saja. Nomor 27. Di antara fitur berikut mana yang bukan merupakan karakteristik polis unit link? Yang bukan. Top up ini masuk. Backdate kayaknya enggak nih ya. Jadi jawabannya backdate. Kalau switching dan forward pricing itu termasuk ya. Switching ini pengalihan dana investasi. Forward pricing ya, intinya penentuan harga lah. Harga unit investasi. Oke, selanjutnya 28 di bawah ini yang tidak termasuk dalam ketentuan umum polis asuransi jiwa tradisional adalah jawabannya D, perpindahan dana. Ini adanya di unit link. Nomor 29, salah satu cara perlindungan terhadap risiko finansial adalah A, memiliki asuransi jiwa. Ini jawabannya ya. 30. Berikut adalah jenis-jenis klaim kecuali manfaat kelangsungan hidup ada, manfaat bonus dan bunga premi ini yang tidak ada. Klaim lebih awal atau surrender ada ya, klaim jatuh tempo ada. Ini juga ada di materi belajar ya. Nah, di materi belajar dari AJ ini ada 4 jenis klaim. Klaim jatuh tempo, klaim kematian, klaim lebih awal, dan manfaat kelangsungan hidup. Oke, selanjutnya nomor 31. Di bawah ini mana yang bukan insurable interest? A termasuk, B termasuk, C termasuk, D yang bukan ya. Tunangan itu belum ada hubungan insurable interest. Kalau sudah menikah boleh. 32. Penetapan premi merupakan jawabannya B ya. Perhitungan terhadap pembayaran premi dan pendapatan dari bunga, biaya, tingkat mortalitas, dan nilai tunai. 33. Polis asuransi jiwa bermanfaat bagi individu ketika menginjak usia lanjut sebab jawabannya menjamin jumlah dana yang ditentukan. Jadi ada polis asuransi jiwa yang manfaatnya itu bisa diambil ketika usia lanjut. Dalam hal ini asuransi jiwa dwiguna ya. 34. Yang dimaksud dengan alokasi dana adalah berinvestasi sesuai dengan yang dipilih oleh pemegang polis jawabannya. 35. Menandai beberapa prospek berdasarkan kemampuan keuangan mereka merupakan suatu kegiatan dalam tahap jawabannya A. Pendekatan. Jadi sebelum kita mendekati prospek, kita harus kenal dulu ya secara umum gambaran kemampuan keuangan dari prospek. Kalau pendekatan ini bagaimana caranya supaya prospek itu welcome terhadap kita? Mau terbuka. 36. Alasan agen untuk selalu memperbarui sertifikat atau lisensinya adalah agar jawabannya C. Mengikuti perkembangan dunia asuransi. 37. Setiap tenaga penjual atau pemasar wajib memahami kode etik yang ditetapkan oleh pemerintah atau AJI. Atas pemahaman terhadap kode etik tersebut, maka mereka wajib menandatangani. Kalau A ini surat perjanjian asuransi jiwa, ini dengan nasabah ya. Surat lamaran kerja, ini dengan karyawan ya. Kalau C, surat pernyataan. Saya kira jawabannya ini aja nih. Karena kalau surat kesepakatan kerja, ini juga ya mungkin dengan karyawan. 38. Faktor politik yang mempengaruhi kinerja investasi meliputi jawabannya D. Pemilihan presiden.
39. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat memperkuat industri atau perusahaan asuransi? Jawabannya saya kira yang B ya. Pendidikan dan alih teknologi agar agen semakin canggih. 40. Untuk membatasi jumlah kecelakaan di perusahaannya, seorang pemilik perusahaan memutuskan untuk menerapkan mesin modern. Ia juga membeli polis asuransi jiwa untuk karyawannya. Disebut apakah bentuk meminimalkan risiko seperti disebut di atas? 1. Menghindari risiko. 2. Mengontrol risiko. 3. Memindahkan risiko. Jawabannya adalah 2 dan 3. Jadi C ya, nomor 2 dan 3 yang benar. 41. Seorang agen memaksakan seorang calon pemegang polis untuk membeli polis sesuai waktu yang ditentukan untuk mengejar kontes produksi. Padahal calon pemegang polis telah mempunyai rencana waktunya sendiri. Upaya agen ini bertentangan dengan prinsip kode etik A ya, kepentingan pribadi. Seharusnya yang didahulukan adalah kepentingan klien. 42. Asuransi jiwa menawarkan individu C ya, pilihan investasi yang aman. Ya, dalam hal ini asuransi seperti Dwiguna ya atau asuransi whole life itu ada nilai tunai yang dijamin. 43. Rider yang memberikan manfaat berdasarkan lamanya jangka waktu perawatan tanpa mempertimbangkan biaya awal yang dikeluarkan untuk rumah sakit dikenal sebagai rider. Jawabannya adalah hospital cash atau income benefit. Ini santunan harian ya. Jadi tanpa peduli biaya rumah sakitnya berapa, yang penting misalnya dirawat 1 harinya 1 juta, dirawat 5 hari, maka dapat 5 juta, seperti itu. Tapi produk yang seperti ini sudah jarang ya sekarang karena banyak disalahgunakan. Nomor 44, yang dimaksud dengan asuransi jiwa adalah, silakan baca sendiri, jawabannya adalah D. Janji yang tertulis yang dibuat penanggung kepada tertanggung untuk memberikan kompensasi keuangan apabila sesuatu terjadi pada pemegang polis. Kalau A kan janji yang tidak tertulis, udah jelas salah ya. B, janji yang tidak nyata, jelas salah. C, janji yang tertulis yang dibuat tertanggung. Enggak dong. Yang bikin perjanjiannya itu penanggung. Nanti tertanggung setuju atau tidak gitu. Selanjutnya nomor 45. Jalur pemasaran melalui perantara menggunakan jasa agen asuransi dong jawabannya. Staf bank komersial, ya kalau mereka mau jual asuransi, mereka juga harus jadi agen asuransi. Harus punya lisensi. Begitu pula marketing lembaga pembiayaan. Oke, selanjutnya nomor 46. Polis asuransi jiwa seumur hidup biasa, Ordinary Whole Life Insurance, memiliki manfaat yang penting yaitu, jawabannya A, mengakumulasikan tabungan melalui asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa seumur hidup itu ada tabungannya ya, pada umumnya seperti itu. Jika tutup polis di tengah jalan, itu bisa ada tabungan yang bisa diambil. Dan di tahun-tahun tertentu, nilai tabungannya akan lebih besar dari premi yang disetorkan. Oke, 47. Dalam mekanisme asuransi diperlukan syarat adanya risiko serupa dalam jumlah yang banyak. Jawabannya A ya. Risiko kecil nggak perlu asuransi. Risiko besar perlu asuransi, tapi harus jumlahnya yang banyak juga risiko besar itu. Seperti penyakit kritis ya. Nah, itu harus risiko besar dalam jumlah yang banyak. Nomor 48. Soleh mempunyai 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Bagi Soleh, sapi dan kambingnya merupakan aset. 49. Perjanjian asuransi jiwa sah apabila A. Jawabannya ya. Ditentukan, batas pertanggungan, saling menguntungkan, sah menurut hukum. 50. Dua kategori utama dalam asuransi adalah jiwa dan umum. Ini ya. Asuransi jiwa ini untuk orang, asuransi umum ini untuk selain orang, bisa barang, harta benda, ya, dan sebagainya. Asuransi umum ini disebut juga asuransi kerugian. Kemudian 51 di bawah level term policies. A. Premi tetap konstan dalam jangka waktu tertentu. Ini jawabannya ya. 52. Apa definisi dari underwriting? Jawabannya adalah C. Proses di mana perusahaan asuransi memutuskan untuk menerbitkan polis. Kalau penyeleksi ini orangnya berarti underwriter. Proses untuk menentukan premi adanya di aktuaria. 53. Klausul penundaan melindungi perusahaan terhadap usaha-usaha penipuan atau kegiatan asuransi. Profesi ini tidak berlaku bagi C ya, pembayaran klaim meninggal karena kecelakaan. Jadi kalau klaimnya meninggal, klaim sakit ya, itu ada masa tunggunya. Tapi klaim kecelakaan itu langsung di cover ya, dengan catatan kecelakaannya bukan disengaja. 54. Agen asuransi jiwa yang digambarkan pekerjaannya dalam UU RI nomor 2 tahun 92
Jawabannya adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa asuransi atas nama penanggung. Ini ya jawabannya A. Jadi agen asuransi itu wakil dari perusahaan asuransi. 55. Dalam polis asuransi jiwa seumur hidup, pihak tertanggung dapat memperoleh pinjaman. Ini jawabannya ya, benar ya. Sebenarnya yang D pun bisa benar ya, tidak dapat memindah tangankan polis. Artinya tertanggungnya tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Tapi ini berlaku untuk semua jenis asuransi. Bukan hanya asuransi jiwa seumur hidup. Nomor 56. Poin yang tidak termasuk keuntungan nasabah dengan memiliki produk unit link. Jika dilihat dari segi proteksinya adalah A. Premi yang murah. Benar ya, unit link ini preminya cukup murah ya, dari segi proteksi. B. Benar juga. C. Benar juga, perlindungan yang lengkap, dan ini justru keunggulan dari produk unit link. Sedangkan D. Nilai pertanggungan jiwa yang fluktuatif sesuai pasar, ini tidak benar ya. Yang fluktuatif itu nilai investasinya. 57. Kontrak yang berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak agar mempunyai aturan yang jelas disebut provisi. Jawabannya C. 58. Pernyataan mana yang menggambarkan keuntungan diversifikasi dalam investasi di asuransi unit link? Jawabannya A. Diversifikasi menjaga investor dari penurunan tajam satu jenis saham. Dan ini bukan hanya di unit link ya, tapi di semua jenis investasi sih berlaku. Selanjutnya nomor 59. Agar risiko dapat diasuransikan, maka risiko tersebut harus A. Dapat diukur kerugiannya dalam jumlah uang. Ini benar ya. 60. Pengaruh faktor ekonomi dalam investasi meliputi, jawabannya adalah inflasi dan bunga. 61. Dalam menentukan besarnya premi, yang dimaksud dengan biaya adalah, jawabannya B. Pengeluaran administrasi, pajak, laba, dan biaya kontingensis. 62. Penanggung diwajibkan membayar klaim. 63. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki orientasi investasi yang bersifat, saya kira jangka pendek ya. Sedangkan asuransi, kalau diniatkan untuk investasi, ini harus jangka panjang. 64. Hal yang perlu dipertimbangkan saat ingin memutuskan jenis investasi yang akan dilakukan adalah 1. Likuiditas waktu. Ini harus dipertimbangkan ya. 2. Penambahan modal, kriteria pasar. 3. Tujuan berinvestasi, besarnya pajak. Jawabannya, pilihannya tidak ada benar semua ya, tapi ya inilah yang paling mendekati, yaitu 2 dan 3. D. 65. Esensi asuransi merupakan A ya, gotong royong menanggung risiko bersama. 66. Perusahaan asuransi jiwa menentukan jumlah premi berdasarkan perkiraan kerugian. Ini jawabannya ya. Dari sini ada yang disebut tabel mortalita atau statistik kematian, tabel morbidita, statistik orang-orang sakit. Oke, selanjutnya nomor 67. Klausul yang melindungi perusahaan asuransi jiwa dari risiko yang tidak umum akibat situasi tertentu atau tindakan yang merugikan lainnya, termasuk sebagai klausul bunuh diri, penundaan, pengecualian, semuanya benar. Ini ada di materi juga ya. Nah ini ketentuan perlindungan perusahaan asuransi jiwa, di sini ada klausul tindakan bunuh diri, klausul penundaan, dan klausul pengecualian. Oke, selanjutnya 68. Pada saat menghadapi keberatan, respons yang sepatutnya dari seorang agen adalah A. Jawabannya ya, menganggap keberatan suatu hal yang wajar dan menanggapinya dengan suara yang baik. 69. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam ringkasan polis adalah A. Data ahli waris, ini ada, persyaratan klaim ada juga, jawabannya adalah C ya. A dan B benar. 70. Polis asuransi jiwa merupakan sebuah dokumen perjanjian. 71. Rider adalah C. Jawabannya polis term yang ditambahkan pada polis permanen. Polis berjangka yang ditambahkan pada polis dasar. Polis dasarnya ada yang seumur hidup ya, seperti pada unit link atau whole life, atau ada juga yang beberapa puluh tahun. 72. Klausul pengecualian atas terjadinya peperangan secara rinci dibagi ke dalam tipe klausul. Jawabannya A benar, B benar ya. Jadi D nih.
Pengecualian terjadinya peperangan, ada klausul status, klausul akibat. Oke, selanjutnya 73. Polis endowment dapat dibayar. C jawabannya. Baik saat kematian tertanggung ataupun tertanggung masih hidup pada akhir masa pembayaran polis. Sebenarnya bukan pada akhir masa pembayaran polis ya, tapi pada akhir masa pertanggungan. Pembayaran polis kan bisa aja cuma 5 tahun atau 10 tahun, tapi masa pertanggungannya mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Selanjutnya, 74. Manfaat tambahan cacat total dan tetap. Jawabannya D. Menjaga agar polis tetap aktif jika tertanggung mengalami cacat total tetap. Jadi ini pembebasan premi jadinya. A. Bukan ya, karena ini kan rider berarti. Memberikan manfaat jika tertanggung kehilangan satu kaki. Kalau total dan tetap itu harus minimal 2 kaki. Asuransi dasar, bukan. Ini kan manfaat tambahan, jadi rider. Jawabannya mesti D. 75. Peran asuransi jiwa dan stabilitas masyarakat adalah? Jawabannya A. Meredam rasa cemas individu terhadap masalah keuangannya. 76. Sebuah risiko dapat diasuransikan apabila? Jawabannya A. Memungkinkan perusahaan asuransi jiwa untuk menghitung kerugian secara finansial. 77. Seorang ibu ingin menginvestasikan uangnya di bank melalui tabungan deposito. Termasuk ke dalam tingkat risiko yang bagaimanakah deposito bank? Risiko rendah. Karena dijamin oleh LPS ya untuk nilai maksimal tertentu dan returnnya juga tidak terlalu tinggi ya. Mungkin hanya 3 atau 4% per tahun untuk saat ini. 78. Dalam hal asuransi jiwa dan kesejahteraan masyarakat, pernyataan yang benar adalah 1. Asuransi jiwa dapat mengurangi masalah kesejahteraan sosial. Ini benar. 2. Asuransi jiwa dapat menyediakan dana untuk bisnis baru. Ini juga benar. Yang 3 ini salah ya. Mengantisipasi risiko finansial bencana alam. Ini asuransi umum masuknya. Jadi jawabannya A. Pernyataan 1 dan 2 benar. 79. Meraih kepercayaan nasabah merupakan tujuan dari satu tahap yang ada pada langkah prosedur penjualan asuransi jiwa. Tahap itu adalah pendekatan, jawabannya B ya. 80. Dalam investasi dikenal suatu prinsip high risk, high return. Saham adalah termasuk dalam kategori ini dia ya, high risk, high return. Jawabannya D. Oke, sudah kita jawab semua. Saya akan tampilkan hasil jawabannya ya. Nah, ini hasilnya, yang ditebalkan ini adalah jawabannya. Silakan dilihat, Anda bisa pause saja videonya untuk membaca lebih lanjut.
Oke, demikian pembahasan soal-soal ujian AAJI 2024. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan atau jika ada jawaban yang salah ya. Tapi saya yakin dengan Anda mengikuti pembahasan ini, Anda akan lulus ujian AAJI karena syarat kelulusannya itu hanya 60% benar. Oke, selamat belajar. Semoga Anda lulus ujian AAJI dan menjadi agen asuransi yang sukses. Amin.